Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi persamaan trigonometri untuk sesi yang kedua. Pada sesi pertama kita sudah membahas prasyaratnya ya, untuk bisa belajar masuk ke persamaan trigonometri. Nah, kemarin kita sudah mereview tentang nilai-nilai fungsi trigonometri di sudut istimewa untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya, atau dengan kata lain semua kuadran. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk mensketsa grafik ya, grafik sinus, grafik kosinus, dan grafik fungsi tangen. Nah, diingat lagi ya. Nah, pada grafik fungsi itu yang harus benar-benar dipahami adalah tentang periodenya ya, karena yang dimaksud sebagai periode itu adalah besarnya interval yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu gelombang fungsi trigonometri ya. Nah, kemudian kita ingat lagi sedikit sebentar saja ya, misalkan grafik fungsi sinus ya. Oke, grafik sinus misalkan. Ingat, kalau grafik sinus selalu mulainya dari sini. Nah, ini satu gelombang atau satu periode. Nah, berapa sudut yang dibutuhkan oleh grafik fungsi sinus untuk mendapatkan satu periode atau satu gelombang? Kalau fungsinya fungsi standar, Y sama dengan sin X, maka satu periode ini ditempuh dalam interval 360 derajat mulai dari 0 gitu ya. Ini untuk fungsi sinus ya, dengan nilai maksimum 1, ini nilai minimumnya min 1 gitu. Nah, tengah-tengah ini berarti 90 derajat, tengah-tengah ini pas maksimum 90 derajat. Oh sorry, ini 180 ya. Oke, 180 derajat, tengah-tengah ini pas di puncaknya ya, puncak minimum 270 derajat gitu. Nah, bagaimana dengan grafik kosinus? Kalau grafik kosinus mulainya dari 1 ya, dari 1, jadi dia membentuk satu gelombang juga. Nah, seperti ini. Nah, 360 derajat. Oke, sini ya. Ini grafik kosinus. Oke, ini grafik Y sama dengan kosinus X. Oke ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan pada sudut berapakah nilai sin bernilai 1, fungsi sinus itu bernilai 1, sin ya. Pada saat sudut berapakah fungsi trigonometri bernilai 1, maka kita bisa menentukan, oh ini sinusnya, nilainya berapa? 1 ini dicapai pada saat sudutnya berapa? 90 derajat. Oke. Ada yang lain? Nggak ada. Kalau untuk interval 0 sampai 360. Tetapi sebetulnya posisi yang sama itu bisa berulang setiap kelipatan satu periode. Ini hanya satu periode. Nanti sebetulnya kalau dilanjutkan masih ada periode yang lain. Nah, ini udah 2 periode. Ini berapa di sini? Nah, ini nilai maksimumnya. Gitu. Sudutnya di mana? Di sini. Nah, berapa nilainya? Ya tentu saja kalau ini sini 90, berarti ini ke sini juga 90. Nah, berarti berapa ini sudutnya? 360 plus 90 derajat. Nah, ini. Ya. Dengan kata lain berapa nilainya? 450 derajat. Gitu. Ya. Nah, ini nanti akan berulang. Setiap satu periode akan berulang lagi dalam posisi yang sama. Oke, lanjut kita review lagi tentang tangan. Nah, tangan ini agak unik. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau grafik tangan dia punya garis asimtot namanya. Kalau misalkan di sini 360 derajat, tengah-tengahnya
180, ini 90 derajat, ini 270 derajat. Nah, asintut itu melalui titik ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana grafiknya? Grafiknya seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, di sini. Ya. Nah, bedanya adalah ini satu gelombang nih. Ini dikatakan satu gelombang untuk tangan. Berapa periodenya? Ternyata dari 90 sampai 270. Berapa? Berarti intervalnya ini hanya 180 derajat. Sudah menghasilkan satu gelombang. Maka dikatakan untuk fungsi trigonometri tangan itu dia punya periode hanya 180 derajat sudah bisa menghasilkan satu gelombang. Atau dengan kata lain, satu periode untuk tangan itu hanya 180 derajat. Nah, ini akan berulang setiap kali 180 derajat. Ini juga kalau dilanjutkan sebetulnya begini. Nah, gitu. Ini asintutnya. Berapa nih? Sini ke sini pasti 90 derajat. Atau dengan kata lain di sini berarti 450 derajat. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi diingat-ingat periode tangan hanya 180 derajat ya. Periode tangan hanya 180 derajat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan masuk ke bentuk persamaan trigonometrinya. Nah, pada bentuk persamaan trigonometrinya sebetulnya ada dua rumus ya. Misalnya rumusnya untuk sin dan cos itu yang dia punya rumus alternatif ya. Sedangkan untuk tangan hanya ada satu rumus. Ya. Oke, berikut tentang persamaan trigonometrinya. Untuk bentuk persamaan yang pertama itu ya, persamaan trigonometrinya, sin X sama dengan sin alfa plus K kali 360 derajat. Atau alternatif lain, sin itu yang nilainya sama di kuadran 1, di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya. Nah, oleh karena itu alternatif lainnya adalah bahwa sin X itu sama juga dengan 180 min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini bentuk rumus yang pertama untuk sin. Kemudian bentuk yang kedua untuk cos. Cos X sama dengan cos alfa plus K kali 360 derajat. Ini untuk di kuadran satunya. Cos itu yang sama dengan kuadran 1 untuk cos di mana? Kuadran 4 ya, di kuadran 4. Maka berlaku cos 360 min alfa, oke, ditambah K kali 360. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk rumus tangan ya. Jadi tan X itu sama dengan tan alfa plus K kali 180 derajat. Rumus yang lain tidak ada. Sebetulnya ada, tetapi karena periodenya hanya 180, maka hasilnya nanti akan sama saja dengan rumus yang ini, hanya beda K-nya aja. Sebetulnya karena K inilah yang berpengaruh terhadap hasil dari persamaan tangannya, gitu ya. Nah,
pertanyaannya adalah kenapa sih kok harus ada K? Ya, K ini kan bilangan bulat. Ya, K itu bilangan bulat. Jadi boleh mulai dari negatif, boleh ya. Misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bilangan bulat negatif dan positif ya. Ada nolnya juga gitu ya. Nah, jadi K itu berbentuk bilangan itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan periode. Ya. Jadi grafiknya itu akan berulang setiap satu periode. Nah, kalau ini K kita ganti 3, berarti ini berulang sebanyak 3 periode. Maksudnya begitu. Ya, 3 periode. Nah, nanti sehingga akan didapatkan nilai X yang banyak. Kalau periodenya banyak, nanti hasil solusi persamaan trigonometri juga akan semakin banyak. Makanya nanti dalam persoalan-persoalan persamaan trigonometri, itu periodenya akan dibatasi. Atau interval X-nya juga akan dibatasi. Jadi tidak terlalu bebas. Kalau terlalu bebas nanti jawabannya sangat banyak sekali. Gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk rumus persamaan trigonometrinya. Nah, sebagai contoh, kita ambil contoh yang pertama. Oke. Contoh 1. Misalkan ada persamaan sin X sama dengan setengah. Ya. Sin X sama dengan setengah. Dan X dibatasi. Misalkan X pada interval 0 sampai 360 derajat. Gitu. Ya. Jadi sin X sama dengan setengah dan X terbatas pada interval 0 sampai 360 derajat saja. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat solusinya. Oke. Sin X sama dengan setengah. Sin yang menghasilkan setengah itu sudut berapa? Kalau di kuadran 1, sin yang menghasilkan setengah adalah 30 derajat. Iya, 30 derajat. Berarti boleh ditulis sebagai sin 30 derajat plus K kali 360. Nah, ini. Kita mengacu pada bentuk ini. Ya. Bentuk itu. Nah, nanti ada rumus yang lain. Yang mana? Yang ini. Ini yang di kuadran 2. Berarti boleh juga, maka di sini dituliskan atau sin X sama dengan sin 180 min 30 plus K kali 360. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, nanti tinggal kita hitung. Nah, ini untuk kesimpulan masuk pada rumus yang pertama. Kesimpulannya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita selesaikan. Nah, solusinya adalah seperti ini. Pada contoh pertama tadi, pada solusi pertama tadi, sin X sama dengan sin 30 plus K kali 360. Nah, berarti sin X, kita tulis ulang, sin X sama dengan sin 30 derajat plus K kali 360 derajat. Maka bisa kita simpulkan berarti nilai X sama dengan nilainya 30 derajat plus K kali 360. Nah, K tadi bilangan bulat. Ya, K itu kita kasih bilangan bulat. Bilangan bulatnya berapa? Terserah, tetapi nanti harus kita dapatkan X itu harus nilainya antara 0 sampai 360. Jadi boleh saja misalkan kita coba dengan untuk K sama dengan min 1, boleh. Kalau K-nya min 1 berarti X sama dengan 30 derajat plus min 1 kali 360 derajat. Ya, gitu ya. Nah, berarti X berapa? 30 derajat min 360. Berapa? Minus 330 derajat. Oke. Ya. Kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0, kita dapatkan X sama dengan 30 derajat
ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa X-nya? 30 derajat. Nah, kalau K-nya 1. Oke. Maka X sama dengan berapa? 30 derajat plus 1 kali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Oke. Padahal yang diminta interval X yang diinginkan hanya pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, berarti di antara ketiga ini mana yang memenuhi? Hanya satu ini. Oke. Ya, jadi kita dapatkan ini. X yang memenuhi adalah 30 derajat. Ya. Oke. Nah, ini tadi untuk yang ini. Beran 1. Bagaimana dengan yang ini? Nah, nanti akan kita dapatkan berapa? Tapi untuk yang pertama tadi kita sudah dapatkan ini ya, diingat-ingat. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sin X sama dengan untuk yang di kuadran 2. Iya betul, di kuadran 2. Berarti sin 180 min alfanya 30 berarti kan ya. Oke, plus K kali 360. Ya, 180 min 30, 150. Atau boleh ditulis, sin X sama dengan sin 150 plus K kali 360. Kesimpulannya, berarti X sama dengan 150 derajat plus K kali 360. Untuk K sama dengan min 1, kita coba lagi. Perlu dicoba tidak? Kalau K-nya min 1 pasti hasilnya negatif ya. Padahal kan tadi yang diinginkan hanya antara 0 sampai 360 pada soal tadi. Jadi kalau K-nya 1, min 1, pasti hasilnya negatif. Oke, kita kasih 0 aja deh. Nah, kalau K-nya 0 berarti untuk K sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 150 plus 0 kali 360. Jadi, kita ambil K-nya 0. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan berapa nilainya X? 150. Ya. Nah, ini tadi kita dapatkan 30, ini menggunakan rumus yang ada di kuadran 1. Nah, sedangkan ini kita dapatkan dari rumus yang berada di kuadran 2. Nah, dengan demikian, semua nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah dengan interval X-nya antara 0 sampai 360 derajat adalah mempunyai himpunan penyelesaian X sedemikian hingga X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 150 derajat. Seperti itu ya, kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya, contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua ya. Misalkan cos 2x sama dengan setengah lagi ya. Nggak apa-apa kan ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti hasilnya beda kok. Ya, oke. Bagaimana solusinya? Maka untuk rumus kuadran 1 tadi bagaimana solusinya? Ya, cos 2x. Oke. Cos 2x. Cos yang hasilnya setengah. Ayo. Di kuadran 1 dulu. Karena cos itu nanti kan kembarannya ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4. Di kuadran 1 dulu.
Nah, di kuadran 1, cos yang menghasilkan nilai setengah adalah sudut 60 derajat. Nah, kalau gitu ini boleh kita tulis menjadi cos 60 derajat plus K kali 360. Ini periodenya ya. Oke, ini tadi misalkan periodenya masih kita batasi di sini juga deh. Oke. Gitu ya. Ini yang rumus kuadran satunya. Alternatif 1. Alternatif kedua nanti kan itu yang di kuadran 4 ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, cos 2X sama dengan 60 plus K kali 360. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 2X itu nilainya sama dengan 60 derajat plus K kali 360. Gitu kan? Jadi sudutnya, ini juga sudutnya. Gitu. Jadi ini sama dengan ini, sama-sama cos ya. Gitu. Nah, selanjutnya ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita bagi dengan 2 supaya nanti di kiri tinggal X aja. Nah, sehingga kalau dibagi 2 dapat X, kalau dibagi 2 dapat 30, kalau dibagi 2 dapat K kali 180 derajat. Nah, selanjutnya kita uji dengan K. Untuk K sama dengan 0. Yuk, kalau K sama dengan 0 berarti X-nya 30 plus 0 kali 180. Ya, nah, maka dapat X-nya 30 derajat. Kemudian kita uji dengan K sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya akan sama dengan 30 ditambah 1 kali 180. Berapa? 210 derajat. Ya kan? Ini 1, 180 tambah 30 berarti 210. Lanjut, kita uji dengan K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2 berarti X-nya sama dengan K-nya 2. 2 kali 180 berapa? 360. 360 ditambah 30, 390. Nah, 390 derajat. Perlu dilanjutkan untuk K yang ketiga? Tidak perlu. Kenapa? Sudah melebihi dari 360 derajat. Ini aja udah lebih. Ya. Berarti ini nanti tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Oke, ya. Jadi ini alternatif pertama untuk yang rumus kuadran 1. Selanjutnya untuk rumus kuadran 2, berarti cos 2X sama dengan, tadi kan 60 ya, rumus kuadran 1 itu gimana? 360 dikurangi alfa. Gitu ya. Nah, jadi cos 360 dikurangi alfa. Alfanya berapa? 60. Oh, berarti kita ganti dengan 60. Nah, plus K kali 360. Kesimpulannya 2X sama dengan 360 dikurangi 60, 300. Plus K kali 360 derajat. Sama seperti ini tadi, jadikan X aja. Berarti kanan dan kiri sama-sama bagi 2. Berarti ini tinggal X 150 plus K kali bagi 2, 180. Untuk K sama dengan 0, maka didapatkan X 150 derajat gitu ya. K-nya 0. 0 kali 180, 0. Oke. Kemudian, kalau K-nya 1, K-nya 1, 1 dikali 180, 180 ditambah 150, maka akan menjadi 330. Iya. Oke. Kalau K-nya 2, maka X-nya pasti lebih dari 360 derajat. Jadi nggak perlu diuji lagi. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian, solusi dari persoalan ini tadi, kita akan dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X. Ya, sedemikian hingga siapa saja X-nya? Ini ya, boleh, ini nggak boleh. Oh, ini bukan.
Ini oke, ini oke. Kenapa oke? Karena pada interval ini. Kemudian yang ini oke. Oke, oke. Nah, jadi dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X itu sama dengan 30 derajat, X sama dengan 150, X sama dengan 210, dan X sama dengan 330. 330 derajat. Oke. Nah, ini dia. Seperti itu ya. Kita lanjut pada contoh yang ketiga. Kita ambil contoh untuk tangan ya. Tangan itu periodenya 180 derajat. Jadi hanya kita gunakan satu rumus saja. Ya. Oke, contoh 3. Oke, misalkan tan 3x sama dengan akar 3. Oke, akar 3. Ya. Nah, sekarang perlu kita pikirkan adalah nilai tangan yang hasilnya akar 3 itu untuk sudut berapa? Ya. Nah, yang menghasilkan akar 3 kalau di kuadran 1 itu adalah 60 derajat gitu ya. 60 derajat. Nah, kalau begitu maka ini bisa kita jadikan tangan 3x sama dengan tangan 60 derajat plus K kali 180. Ingat, periode tangan itu hanya 180 derajat. Karena dalam interval 180 derajat, itu tangan sudah bisa mendapatkan satu gelombang. Berbeda kalau dengan sin dan cos. Untuk mendapatkan satu gelombang, untuk grafik fungsi yang standar, itu membutuhkan 360 derajat. Nah, kalau tangan hanya 180 derajat. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan berarti 3x sama dengan 60 plus K kali 180. Gitu ya. Supaya di ruas kiri jadi X aja, berarti sama-sama kita bagi 3. Berarti 3x dibagi 3, X. 60 bagi 3, 20. Plus K kali 180 bagi 3, 60. Oke, misalkan ini tadi dibatasi antara 0 derajat sampai 360 derajat juga. Kalau batas ini sebetulnya nanti tergantung dari soalnya ya. Ini kita buat 0 sampai 360 derajat aja. Nah, berarti kita coba dengan K sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan 0 kali 60. 0 tambah 20 berarti 20 derajat. Untuk K sama dengan 1 berarti X sama dengan 1 kali 60. 60 tambah 20 berarti 80. Ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 2 berarti X sama dengan K-nya 2 berarti 2 kali 60, 120 tambah 20, 140 derajat. Kalau K-nya sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 kali 60, 180. 180 ditambah 20, 200. Nah, kalau K-nya sama dengan 4, oke. 60 dikali 4, 240. 240 ditambah 20, 260. Ya, 260. Oke. Lanjut. Kalau K-nya sama dengan 5, berarti X sama dengan 5 kali 60, 300. 300 tambah 20, 320.
Kalau K-nya sama dengan 6, maka X sama dengan 6 kali 6, 60. 360 ditambah 20, 380. 380 derajat. Padahal yang diinginkan hanya antara 0 sampai 360. Jadi dengan demikian, ini tidak memenuhi. Ini oke, ini oke, 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 oke. Nah, jadi dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat, 80 derajat, 140 derajat, 200 derajat, 260 derajat, dan terakhir 320 derajat. Nah, inilah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri. Gitu ya. Selanjutnya kita sampai di bagian terakhir, yaitu tentang latihan ya. Karena semuanya nggak akan banyak bermanfaat kalau kita tidak latihan ya. Teorinya sudah bagus, kalau kita nggak latihan ya nanti cepat hilang. Oke, sebagai bahan latihan, silahkan dicoba untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Semuanya X itu mempunyai interval pada 0 sampai 360 derajat. Ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, oke, gitu ya. Baik, barangkali sampai di situ dulu pertemuan kita pada kali ini. Silahkan dicoba latihan 3 soal ini dengan cara yang sudah Pak Jo jelaskan tadi ya. Jadi metodenya diadopsi dari metode Pak Joko tadi. Silahkan dicari hasilnya. Nah, nanti untuk jawabannya akan kita cocokkan dengan video pembahasan ketiga soal ini nanti. Ya, nanti setelah ini akan ada video pembahasan latihan soal yang ini. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.